Boni Kepala SDM 50 berapa sekali 50 BUSU bukan pakai K. Busu Kota Bima kami persilakan. Ya, sebenarnya saya tidak mau berdiri tadinya karena saya bukan laki-laki. Ya, tapi saya berdiri ya. Tapi sebenarnya saya minta dulu karena teman-teman saya duduk. Ya, karena kesepakatan apa berdiri. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dulu, ada yang dari kepala sekolah beserta yang ada di ruangan ini? Banyak. Oh iya, mana pakainya? Ini yang sekarang kepala sekolah sekarang dulu. Oh iya, terima kasih banyak informasinya. Ya baik, Bapak dan Ibu, saat ini saya ingin bercerita tentang praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya, dan alhamdulillah saya baru menjabat 2 tahun setengah sebagai kepala sekolah, tapi di sekolah yang baru ini baru 1 tahun setengah. Nah, pada tahun pertama saya banyak melakukan inovasi, tetapi yang untuk kegiatan festival kurikulum merdeka ini saya angkat tema yaitu kolaborasi antara pendidik dan tenaga kependidikan dengan orang tua murid. Nah, kenapa saya mengambil tema itu, Bapak dan Ibu? Sekolah saya itu sekolah kecil, ya, tapi sekolah miskin, ya, karena jumlah siswanya sedikit, seluruhnya mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu dari satu kelas di sekolah lainnya hanya 38 orang. Ya, minim finansialnya tapi kaya ide dan inovasinya sama Allah. Ya, apa ya bisa dilupa? Ya, inovasi yang saya ambil ini adalah kaitan dengan bagaimana sekolah memanfaatkan kalau judul inovasinya adalah Pemkot Base. Pemkot Base itu pemanfaatan komunitas berbasis aset itu modal. Jadi modal yang kami miliki meskipun tidak ada finansialnya atau minim adalah orang tua murid. Orang tua murid di sana Bu memiliki keterampilan menenun. Ya. Kemudian kalau dilihat dari ekonomi, faktor ekonominya itu banyak yang kurang mampu. Ya. Tetapi untuk tenaga selalu berkolaborasi dengan sekolah, terutama yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Kontribusi dari orang tua murid itu bukan dalam bentuk material, tetapi ide, pikiran, dan gagasan, tenaga, dan lain sebagainya. Kami kemarin mengangkat tema yaitu bagaimana siswa, tentunya melalui program sekolah yang sudah kami rancang sebelumnya, terutama saya sebagai kepala sekolah bersama Dewan Guru melakukan proses pembelajaran di luar kelas atau di luar sekolah. Kita langsung mendatangi para pengrajin tenun yang merupakan orang tua murid itu sendiri. Mereka biasa belajar menenun tapi tidak terarah. Dengan adanya kurikulum merdeka ini, bagaimana guru, ya, guru itu sebagai pembimbing, ya, penuntun, ya, yang akan menuntun siswa. Jadi siswa itu tidak hanya belajar tentang bagaimana cara menenunnya, banyak hal-hal lain yang akan dikembangkan oleh murid itu sendiri sesuai dengan profil pelajar Pancasilanya. Bagaimana dia mampu bernalar kritis dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran, kemudian yang berkaitan juga dengan sikap mandirinya, kreativitasnya, dan lain sebagainya. Terutama saya sebagai kepala sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, meskipun kita sebagai kepala sekolah bukan berarti kita duduk diam di kantor, tapi bersama dengan guru-guru kita giring, ya, kita terjun langsung di masyarakat, kita mendata wali murid yang mampu atau yang bersedia untuk diajak kerjasama, dan alhamdulillah
masyarakat di sana Pak ya sangat mendukung dengan hadirnya kurikulum merdeka ini. Terbukti mereka menyampaikan testimoni pada kegiatan puncak festival kurikulum merdeka. Alhamdulillah di Kota Bima hampir semua sekolah, hanya beberapa yang tidak melaksanakan festival kurikulum merdeka. Itu semua arahan dari dinas Dikbora kami yang hebat itu. Ya tangan dong Pak. Ya ya itu yang berkaitan dengan praktik baik yang sudah kami lakukan. Dan untuk mengenal atau mengetahui lebih jauh lagi bagaimana dampak yang dihasilkan oleh praktik baik yang sudah kami lakukan, bisa kita pada sesi diskusi nanti. Tapi sebelum saya tutup, Bapak dan Ibu, perlu juga ingin saya sampaikan, inovasi ini sudah kami lakukan baru 1 tahun. Jadi yang menjadi bahan refleksi kami adalah anak-anak belum menghasilkan produk berupa kain tenun itu, tetapi mereka baru bisa melakukan kegiatan menenun, tetapi belum menghasilkan produk. Dan insya Allah untuk tahun ajaran ini kami sudah membuat program akan menghasilkan kain tenun 1 lembar 1 kelompok untuk 1 tahun insya Allah, meskipun usianya masih SD, karena memang bakatnya menurun dari orang tua ya Bu. Gak perlu kita bimbing lama-lama atau susah, gak perlu. Jadi cukup diarahkan bagaimana memodifikasi atau menentukan warna-warna yang sesuai untuk menarik daya minat. Karena kearifan lokal di kabupaten di Kota Bima itu, Kabupaten Bima dan Kota Bima adalah teknologi termasuk yang saya pakai ini Bapak dan Ibu. Ini hasil dan harganya ini lumayan, ya lumayan sekitar 700.000 ya. 700.000. Jadi itu kearifan lokal yang harus kami lestarikan. Ya, kearifan lokal yang harus kami lestarikan sesuai dengan tantangan zaman sekarang. Tidak perlu kita arahkan untuk menjadi pegawai negeri Bapak dan Ibu. Tapi bagaimana sejak dini bekali dengan pengetahuan keterampilan yang bisa membuat anak-anak itu bisa menjawab tantangan hidup seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian kami juga melaksanakan program hasil dari kain tenun itu di hari Kamis, namanya Katadar KTD. Katadar KTD itu bahasa Bimanya Bapak Ibu ya. Ya, Katadar yang memperlihatkan apa yang mesti yang menjadi budaya di sana. Misalnya kita menggunakan ributnya pakai jilbab kita Bu. Kalau ke pasar ambil sarung kita rimpuk, sih nggak pakai jarum betul, nggak pakai peniti, itu kelebihannya. Ya, dan itu kami lestarikan dan menjadi program sekolah kami pada setiap hari Kamisnya dan di kegiatan festival ribu yang selalu diselenggarakan oleh Kota Bima setiap tahunnya. Mungkin itu saja saja, lebih dari 5 menit. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.